Terima kasih Tuhan memberkati semua persembahan yang sudah kita bawa ke rumah Tuhan. Amin. Apa kabar Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan? Semua kabar baik. Dahsyat luar biasa. Haleluya. Mari kita tetap bersemangat dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Semakin kita banyak mengucap syukur, semakin suburlah iman kita. Amin. Semakin subur. Ucapan syukur itu adalah menyiram iman kita, membuat iman kita subur, bertumbuh dan bertambah besar, berbuah lebat, sehingga iman kita besar sekali dan akhirnya dapat mengalahkan dunia. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan 42. Saya terlebih dahulu membacanya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di dalam, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu bilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari akan mana. Ulangi ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita ambilkan. Amin. Minggu lalu saya sudah sampaikan firman Tuhan ini, dan panjang lebar sudah kita dengarkan. Dan saya tidak akan mengulanginya lagi, tetapi saya akan menambahkan penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan dari firman yang kita baca. Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua mengetahui pada zaman Nuh Allah merancangkan malapetaka kepada manusia karena tidak ada yang mau mendengarkan firman Tuhan. Maka Allah murka. Dia sakit hati sekali kepada manusia yang tidak tahu berterima kasih. Walaupun melalui hambanya Nuh, Allah telah mengingatkan dan menarik orang untuk datang kepada Tuhan, tetapi Nuh pun yang telah sabar menunggu mereka selama hampir 100 tahun, tak ada satu orang pun yang mau bertobat. Hanya mereka saja, seisi rumah 8 orang, Nuh suami istri dan 3 anaknya laki-laki dan 3 menantunya. Maka Allah pun menumpahkan murka, menghukum dan membinasakan manusia
dan matilah semua manusia kecuali yang ada di dalam bahtera itu. Bapak Ibu saudaraku sekalian, di sini dikatakan sama halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia, di mana Tuhan akan menimpakan murka kepada manusia menjelang hari kedatangannya. Sebelum hari kedatangannya atau pada saat Tuhan datang kembali, Allah akan menunjukkan kemarahannya kepada manusia. Dia akan menghukum setiap manusia yang hidup dalam kefasikan di zaman sekarang ini. Sekarang ini sedang dimulai murka itu, dan itu akan terus berlangsung. Itu akan terus berjalan sampai kepada Dia pada akhirnya turun dari langit ke dalam dunia. Tetapi kita anak-anak Tuhan tidak ditentukan untuk ditimpa murka, tetapi kita ditentukan oleh Tuhan untuk selamat. Yang mau selamat katakan amin. Kita tidak ditentukan untuk ditimpa murka, karena pembalasan yang akan Tuhan buat itu hanyalah untuk orang-orang fasik. Amin. Mazmur katakan dalam Mazmur pasal 91, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Bapak Ibu saudaraku sekalian, murka Allah sudah mulai nyata dan sudah mulai terjadi untuk mengingatkan manusia supaya manusia bertobat. Tetapi di sini saya akan memberikan kepada kita 3 tips supaya kita tertolong. 3 cara untuk tertolong sehingga kita tidak ikut ditimpa oleh murka Allah sebelum Dia datang atau pada saat Dia datang nanti. Saya cepat-cepat saja. Yang pertama, ayat 40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Tips yang pertama adalah kita harus berada di ladang. Amin. Apa maksudnya ini? Apakah kita harus selalu ada di bagian? Amin. Karena yang diselamatkan pada waktu itu adalah orang yang ada di ladang. 1 diselamatkan, 1 ditinggalkan. Dan orang itu berada di ladang, di bagian. Seperti kata apa namanya, Tandika Eben, happy dokter, kami sekarang ada di bagian, membawa dan mengumpulkan timbalan-timbalan. Di bagian harus berada di ladang. Hanya
satu diselamatkan, satu tidak diselamatkan. Satu ditimpa murka, satu lolos. Ladang di sini bukan berbicara tentang berlian. Jangan-jangan nanti ibu bapak bilang, kata Pak Pendeta harus di berliannya hari Minggu, mari kita ke berlian. Bukan begitu ibu bapak. Ladang di sini adalah ladangnya Allah. Tips ini berlaku untuk kehidupan masa di dunia dan masa sekarang. Kita harus berada di ladang Allah. Ladang Allah adalah ibadah dan pelayanan. Amin. Ladang berbicara tentang ibadah dan pelayanan. Kalau kita mau diberkati, kita harus bekerja di ladang Allah. Kalau kita mau selamat dari murka Allah yang menyala-nyala, kita harus berada di ladang Allah. Harus tetap berada di dalam ladang Tuhan. Itulah ibadah dan pelayanan. Tetapi satu diangkat, satu tidak diangkat. Mungkin satu tidak serius, satu serius. Jadi tidak semua orang yang berada di dalam ladang Allah serius. Mungkin yang satu di ladang dia tidur, sementara yang satu bekerja dengan giat di ladang itu. Bukankah Yesus membuat perumpamaan? Dia mencari orang untuk bekerja di kebun anggurnya, di ladangnya. Dia sudah sepakat menggaji orang itu 1 dinar satu hari, kerja mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Kemudian dia mencari lagi karyawan lain yang mau bekerja di ladangnya dan masuk jam 9 sampai jam sore 5. Kemudian dia cari lagi orang jam 12 masuk sampai jam 5 sore. Dia cari lagi orang sampai jam 3, tapi semua upahnya sama. Jadi Tuhan mencari orang untuk bekerja di ladangnya. Dan ladang itu adalah ibadah dan pelayanan. Ibu bapak saudaraku sekalian, marilah kita jalankan ibadah kita dengan benar. Itu menandakan bahwa kita terikat dengan Tuhan. Jemaat yang terikat dengan Tuhan adalah jemaat yang terus-menerus beribadah dengan benar kepada Tuhan. Jangan sampai kita yang melepaskan ikatan itu. Tetapi kita harus senantiasa terikat dengan Tuhan supaya kita terproteksi, terlindung dari binatang buas. Karena kalau kita ada di dalam kandang penggembalaan, kita dipelihara, kita dilindungi. Tetapi ketika domba-domba itu keluar dari ikatan penggembalaan, binatang buas menunggu di luar. Oleh karena itu mari kita libatkan diri kita kepada Tuhan. Kita ikatkan diri kita kepada Tuhan dengan kita mau beribadah dan melayani. Ambil bagian dalam pelayanan. Amin ibu bapak. Banyak juga orang Kristen yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Banyak yang tidak mau beribadah. Kalau kita tidak mau beribadah kepada Tuhan, itu menunjukkan kesombongan. Kita sombong.
merasa tidak memerlukan Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kepintaran atau pikiran kita yang cerdas, mengandalkan keberadaan kita yang mungkin sudah mapan dan tidak kekurangan sesuatu apapun, sehingga tidak mau melibatkan diri dengan ibadah dan pelayanan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari kemurkaan, firman Tuhan katakan, harta tidak berguna. Amin. Harta tidak bisa menyelamatkan kita pada hari Tuhan murka. Bahkan dalam sekejap mata, dalam hitungan detik pun, semua itu bisa lenyap kalau Tuhan murka. Tetapi orang yang berada di dalam ladang, yang sedang bekerja dengan giat di ladang Tuhan, maka murka Allah, penghukuman Allah tidak akan menimpa dia. Dia akan selamat. Satu diangkat, satu ditinggalkan. Satu sungguh-sungguh melayani Tuhan, satu tidak sungguh-sungguh. Yang tidak sungguh-sungguh, walaupun sama-sama berada di dalam ladang, tetap juga akan ditinggalkan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh. Haleluya. Kita sungguh terikat dengan Tuhan. Dalam Mazmur 84 ayat 3 dikatakan di sana, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Amin. Yang terus-menerus terikat kepada Tuhan, terlibat dalam ibadah dan pelayanan, ambil bagian dalam pelayanan dan memberi perhatian terhadap ibadah dan pelayanan. Itulah orang yang berada di dalam ladang. Yang kedua, ayat 4. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Yang kedua ini, dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, menggiling gandum untuk menciptakan tepung yang halus, dan tepung ini akan diolah, dijadikan roti untuk dimakan. Tetapi satu akan ditinggalkan, satu akan diangkat, satu akan ditimpa murka, satu akan diselamatkan. Apa artinya ini, ibu bapak? Orang yang sedang menghilang gandum untuk memproses sebuah tepung, sehingga tepung itu diolah menjadi roti yang dapat dimakan. Itu berbicara mengenai firman Allah. Firman Allah adalah roti kehidupan yang harus kita makan. Sama seperti roti yang diletakkan di atas meja roti sajian dalam kemah suci. Di mana di dalam kemah suci, di ruangan suci, ada 3 alat. 1 pelita emas, 1 meja roti sajian, 1 mezbah dupa.
Meja roti sajian ini di atasnya harus selalu ada roti. 2 susun, 6 1 susun, 6 1 susun, 6 6. Angka 66 adalah angka perjanjian lama dan perjanjian baru. Alkitab kita terdiri dari 66 buku, dimulai dari kitab Kejadian sampai Maliaki perjanjian lama, dan Matius sampai dengan Wahyu perjanjian baru. Perjanjian lama 39 buku, perjanjian baru 27, semuanya berjumlah 66. 6 1 susun, 6 1 susun, 6 6. Roti itu harus 6 susun. Kali 2. Jadi ibu bapak saudaraku sekalian, agar kita tertolong dari murka Allah dan juga agar kita diselamatkan pada hari kedatangan Tuhan, kita harus mengilang batu kilangan. Kita harus mengolah gandum, menjadikannya tepung yang halus, tepung yang terbaik. Dan tepung itu adalah bahan baku dari roti yang diletakkan di atas meja roti sajian. Artinya ibu bapak saudaraku sekalian, kita harus tetap terikat kepada firman Tuhan. Kita harus selalu menerima firman Tuhan. Kita harus memberi diri bekerja untuk firman Tuhan. Seperti 2 orang perempuan mengilang gandum. Mereka bekerja keras untuk membuat tepung. Haleluya. Ibu bapak suka firman Tuhan. Hati kita harus tempatnya firman Tuhan, di mana di meja hati kita ini harus selalu ada firman Tuhan yang murni, firman Tuhan yang dibukakan rahasianya, firman Tuhan yang diolah dengan begitu ulet dan tekun, bukan asal-asalan. Kedua perempuan ini menggiling gandum. Bukan seperti pada zaman sekarang ada mesin. Kalau dulu tidak ada mesin, harus dengan tangan ditumbuk, digiling, disaring, dipiar sampai tercipta tepung yang halus. Dan inilah diolah untuk membuat roti, dan roti itulah yang dimakan, sehingga dengan makanan itu yang memakannya menjadi kenyang dan kuat. Dia akan menjadi puas dan kuat. Firman Tuhan akan memberikan kepada kita kepuasan. Haleluya. Sehingga firman Tuhan akan membuat kita mampu bersyukur di tengah-tengah badai, di mana kita puas dengan Yesus. Ada nyanyian, ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Haleluya. Firman
Tetapi firman yang murni, firman yang ada di meja hati kita akan membuat kita merasa puas. Karena kita tidak mengandalkan apa yang ada pada kita. Mungkin kita merasa senang dan merasa aman di dalam dunia ini karena uang kita banyak. Di manakah kita meletakkan rasa aman kita? Orang bisa aman, bisa lega mungkin karena uangnya banyak di bank, sehingga dia tidak takut. Tetapi coba kalau tidak ada uangnya, apakah masih bisa tenang? Haleluya. Ibu-ibu, apakah masih bisa tenang kalau sudah tidak ada uang? Borak kan? Borak do. Mungkin kita boleh nekel saunari do kadoman, nekel kita. Nata banyak ko utong saldo na rong dobe 50 juta. Nekel 5 kadoman na kamar kubur. Semangat markubur. Semangat. Menguasai sih. Coba kalau tidak ada uangnya. Minus rekening. Sudah mau diblok, dimatikan. Seperti saya pernah ada rekening saya di BCA, ATM-nya ada, saya cek-cek dulu, saya masukkan, langsung ditelan, nggak keluar lagi apa itu. Anda tidak punya saldo lagi, tidak keluar lagi, kartu Anda ditahan. Terlalu banyak rekening BCA, BNI, BRI. Puas. Memang kalau kita ada harta, ada uang, kita bisa tenang. Tetapi apakah kita bisa tenang kalau kita hanya memiliki firman Tuhan? Hanya firman Tuhan yang kita miliki, bisakah kita tenang? Borak dibilang, kira kepedit dan dewan bersama. Memang kalau hanya firman Tuhan bisa membuat kita tenang, itu adalah sebuah pergumulan itu. Tetapi mari kita coba. Habiskan semua uangmu, simpan semua di sorga. Apakah masih bisa tenang? Orang bisa tenang menyimpan hartanya sebagian di sorga, sebagian saja. Karena di bumi masih banyak. Masih banyak di bumi, dan di sorga itu masih sedikit. Ibu bapak teman-teman sekalian, kita harus menerima firman yang murni. Kita harus menerima firman atau mengkonsumsi roti sajian yang terbaik, yang bahan bakunya adalah tepung yang terbaik. Kalau kita memiliki firman Tuhan, tadi kita bernyanyi, Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Dia. Ya, biar bumi akan bergoncang, biar bulan tak bercahaya lagi. Bagaimana kalau kita ganti? Biar uang tak ada lagi, harta-harta pun semua sudah habis, tetapi hatiku tetap tenang dan penuh sukacita. Mampukah ibu bapak? Mari kita berjuang. Pada hari kedukaan, harta tidak berguna. Pada hari Tuhan murka,
harta tidak berguna. Dalam sekejap semua bisa lenyap kalau Tuhan sudah murka. Tetapi kita harus memiliki harta yang tidak bisa binasa. Itulah firman Tuhan yang sanggup menerbangkan kita ke surga. Ada juga nyanyian lagu rohani tentang firman Tuhan ini. Dikatakan begini, firman Tuhan itu pesawat Allah, terbangkan jiwaku ke surga. Oleh percaya saya diterbangkan dengan kuasa ke surga. Amin. Yang terakhir, kalau tadi harus tetap berada di dalam badan Tuhan, yaitu ibadah dan pelayanan. Yang kedua tadi, kita harus selalu mengkonsumsi roti sajian yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jaga. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yang ketiga, kita harus senantiasa berdoa. Kita harus senantiasa masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan sampai Dia datang. Kita harus tetap menjaga mezbah dupa itu. Di atasnya harus selalu ada kemenyan yang dibakar. Jadi 3 saja sebenarnya. Dan ketiga-tiganya ini ada di dalam ruangan suci. Di dalam ruangan suci ada 3 alat pelita emas. Itulah ibadah dan pelayanan. Meja roti sajian, itulah firman yang harus kita konsumsi. Dan yang ketiga adalah mezbah dupa. Itulah pujian dan penyembahan yang harus kita jaga tetap menyala. Ketiga hal ini harus kita miliki. Inilah cara kita untuk tertolong, kunci bagi kita luput dari bahaya dan sampai kita masuk ke dalam surga melalui Kristus Yesus. Itulah sebabnya ibu bapak, ketika mereka di dalam ladang dan menghilang dan berjaga-jaga, tiba-tiba Tuhan mengangkat, tetapi yang tertinggal akan dihukum dan menderita. Jadi ketiga hal ini adalah diukur oleh Tuhan dalam Wahyu pasal 11. Sedikit lagi Bapak. Itulah sebabnya dalam Wahyu pasal 11 bait suci itu diukur. Ini Wahyu 11 ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi yang diukur itu adalah bait Allah, yaitu ruangan suci
Yang diukur itu adalah mezbah yang ada di dalamnya dan orang-orang yang ada di dalamnya, yaitu mereka yang beribadah di dalamnya. Ibadahnya diukur, ibadah dan pelayanannya diukur pelita emas. Meja roti sajian pun diukur firman, dan mezbah dupa pun diukur. Itulah penyembahan, doa dan penyembahan. Ketiga-tiganya ini diukur. Diukur. Ibadah kita diukur, pelayanan kita diukur, penyembahan kita pun diukur, kecintaan kita kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu pun diukur. Kalau tidak sesuai ukuran, maka akan dikeluarkan dan akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain. Itulah antikris selama 42 bulan. 42 bulan itu adalah 3,5 tahun. Makanya sangat berat sekali, ibu bapak saudara sekalian. Berat sekali untuk bisa luput kalau kita tidak serius. Makanya dalam Wahyu pasal 12 ayat 17 kita baca. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Naga itu adalah antikris, marah kepada perempuan yang sedang mengandung. Itulah gereja Tuhan yang sempurna. Dia mau menelan perempuan itu, tetapi kepada perempuan itu diberikan 2 sayap burung nasar yang besar, dan terbanglah perempuan itu kepada gurun, dipelihara di sana selama 3,5 tahun. Tetapi ada keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum, memiliki kesaksian Yesus, tetapi mereka juga masih tertinggal. Mereka tidak memiliki satu lagi, mereka hanya memiliki dua alat di dalam bait suci. Itu saja yang mereka miliki. Mereka hanya memiliki pelita emas dan juga hanya memiliki meja roti sajian. Mereka tidak memiliki satu lagi, yaitu mezbah dupa, penyembahan yang benar, penyembahan yang terus menerus, sehingga mereka ini menjadi pelampiasan amarah si naga. Bukan Pak Sinaga maksud saya. Maaf Pak Sinaga ya, bukan Pak Sinaga. Mereka menjadi pelampiasan amarah si naga, karena mereka hanya punya 2. Satu lagi tidak punya mezbah dupa, penyembahan, perobekan daging, penyangkalan diri, di mana segala keinginan daging dilepaskan hanya untuk menyenangkan Dia yang duduk di tahta. Maka mereka diobrak-abrik selama 42 bulan. Tetapi gereja Tuhan yang memiliki ketiga hal ini sudah disingkirkan kepada guru. Jadi kita harus sungguh-sungguh ini Bapak. Amin. Harus sungguh-sungguh. Jangan kita hanya bernyanyi Saito mai madoro hakino diharorong oleh Tuhan tutao mangalap naga Dia Tuhan. Saito mai naruh hata apa kan terpai mai. Betul-betul kita pai mahon. Salah dikit-dikit kan?
อาจารย์không có sao rồi sai tông mai mai madu roha kino iharoro ale Tuhan tutano mana naga diai Di
meninggikan Engkau, Allah yang maha tinggi, Allah yang layak menerima puji-pujian, hormat dan kemuliaan, Allah yang sangat tinggi, besar dan ajaib, Allah yang perkasa, maha kuasa dan maha mulia. Engkaulah yang mempunyai kehidupan, Engkaulah yang memberikan kehidupan, Engkaulah sumber kehidupan dan yang memberi dan mengenyangkan semua yang hidup. Terima kasih layak Engkau disembah. Engkaulah yang kami agungkan pada siang hari ini. Kepadamu-lah kami beribadah, berbakti. Kepadamu-lah tujuan hidup kami. Sebab itu inilah kami. Biarlah Engkau menyempurnakan kami, menguduskan kami, sehingga hari datang kepada hari kami semakin kudus, semakin sempurna, seperti yang Engkau inginkan, untuk kami dapat layak pergi kepadamu, hidup bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Itulah kerinduan hati kami. Itulah sebabnya kami selalu beribadah kepada Tuhan, selalu mendengarkan firman-Mu dan merindukan siraman Roh Kudus, sehingga kami semakin hari semakin sempurna, semakin layak untuk bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada siang hari ini menuntun kami dan memberikan kami kekuatan. Karena di tengah-tengah dunia yang jahat ini, banyak juga persoalan pergumulan yang kami hadapi. Tetapi dengan firman Allah, kami akan menang. Kami akan dapat melewati semuanya. Kami akan dapat menaklukkan segala persoalan-persoalan hidup kami, sehingga hati kami melimpah dengan syukur. Terima kasih Roh Kudus, meterai
karyakanlah firman-Mu di hati kami, sehingga menjadi rema yang berkuasa menolong kami. Inilah doa kami Bapa. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap kami. Kami lanjutkan ibadah ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Kita kumpulkan persembahan kita. Kita menyanyi lagi dengan lagu Saitong Mai-Mai Malu Rohani diharap oleh Tuhan. Mari kita nyanyi dengan bersemangat.